mengerti saja. Ini lagu tentang sofa panas, oh sofa panas, bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemah. Oh, di sofa panas. Tapi ngapain mas gini-gini mas? Dangdut. Dansa. Ngomong, Jofri istirahat dulu ya. Oke, seperti biasa. Kita ketemu lagi. Siap, ngopi Ya. dulu. Oke, sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kembali. Podcast Sofa Panas persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti, tentunya dari Cilegon, Banten. Seperti biasa, sahabat saya ada Chef Haryo Pramo. Nah, dan narasumber kita luar biasa nih. Siapa tuh? Direktur utama loh. Oh, Dirut. Saha? Dirut. Siapa namanya? Dirut dari Krakatau Information Technology. Information pakai N nggak Pak? Information Technology. Langsung sambung ya. Iya. Dirut dari Krakatau Information Technology. Tukang komputer. Pak Budi Chandra Negara. Ini ngomong-ngomong namanya keren loh Pak. Yang bikin siapa nih Pak? Orang tua. Budinya itu serba Budi. Saya lahir di 20 Mei Kebangkitan Nasional Budi Utomo. Lahirnya di Budi Kemuliaan. Jadi Oh, Budi. Budi. Chandranya, Chandra Negaranya bapak saya itu terkesima sama pelatihnya dulu waktu di Taruna. Ada namanya Chandra Negara. Dimasukin nama Oh jadi pelatihnya. orang tua dulu tentara. Tentara Angkatan Udara. Nah pelatihnya itu namanya Chandra Negara. Dimasukin saya nama saya. Oh, gitu. Budi Chandra Negara. Kok ya? enggak? Saya pikir nerusin juga masuk jadi militer gitu. Oh enggak. Ada potongan sih. Pernah melamar tapi ditolak. Oh ya, di mana? Akabri juga. Akabri. Akabri. Tapi untuk seorang Dirut ya, dengan tampilan kemeja dan jeans, dia memperlihatkan bahwa beliau ini orangnya egaliter. Enggak, Gaul, tapi fleksibel. emang itu gaya milenial kan sekarang begitu. Gitu ya. Ya kan? Apa santai gitu ya. Santai. Jeans. Jeans. Malah teman-teman saya di kantor jabatannya komisaris pakai celana pendek aja. Suatu match. Saya Yang bilang penting wah ini berat nih kayak gini. Hasilnya yang penting. Yang penting hasilnya ya. Nah, ngomong-ngomong nih dunia tukang komputer ya. Dunia IT. Dulu kan ada tukang insinyur, tukang komputer. Tukang komputer. Tapi backgroundnya apa? Apa Mas? Saya memang backgroundnya. Apa sih panggilannya IT. Pak? Bucan ya? Saya ya? Bucan panggilannya. Oh, Panggilannya Bucan. Ibu cantik. Bu cantik. Ibu cantik. Itu background pendidikannya dulu apa? Saya teknik komputer. Kemudian ngambil masternya digital enterprise arsitektur. Digital Enterprise Arsitektur. Architects. Jadi mendesain nih. Arsitektur mendesain Di mana? sebuah program. Di mana gitu. itu? Di Praditya University. Sama kalau teknik komputer ngambil di Gunadarma. Oh di Gunadarma? Gunadarma. Oh ada juga di situ sudah ya? Ada. Oh boleh juga ya, sekolah di Indonesia udah lumayan canggih nih pendidikan di Indonesia. Iya, udah mulai canggih. Oke, jadi masternya dari Gunadarma? Enggak, masternya dari Praditya University. Oke. Nah ini ngomong-ngomong, saya mau tahu nih Pak, ceritanya mengenai KIT nih. Ya, Nah itu KIT itu apa? Krakatau Information Technology. Nah, itu. supaya penonton tahu nih. Lo ngetes juga? Oh ngingetin. tapi di sini rata-rata direksi-direksi lama manggilnya Kitek. Kitek. Nah, Teknologi pasti. sama aja, Krakatau Information Technology. Ditambahin E gitu ya? Kadang-kadang suka kebalik, ada KTI, ada KIT. Akhirnya mereka manggilnya Kitek gitu. Jadi baliknya tadi nih, apa namanya? Apa ya, enak manggilnya Bung aja, Bung Bucan ya? Bucan boleh, Mas boleh. Mas boleh ya? Terserah. Bro juga boleh, Mas Bro, Bro, ya? boleh, bro Mantap aja tuh deh. Mas Bro. Ya. Jadi Mas Bro Bucan. Saya Pak Ridi bro-bro juga. Itu sejarahnya gimana tuh sampai, karena gini kan, orang di luar Cilegon ini, ya di tanah air lah, taunya kan di sini pabrik baja, Ya. besi baja.
Tapi juga termasuk saya waktu saya belum hadir di sini juga tahunya cuman Cilegon tuh besi baja lah. Iya. Ataunya setelah saya kemari, waduh ada unit usaha ini, ada unit usaha ini. Jadi apa namanya? Baru tahu saya ini pemekaran usaha dari Krakatau Group luar biasa gitu. Termasuk yang Mas Bro Bucan ini bertanggung jawab sekarang di KIT ya. KIT. Nah yang saya ingin tahu sejarah singkat mungkin sampai terjadinya KIT, gagasannya dan sebagainya. Ya. Ini menurut sejarahnya di KS ya. KIT itu berdiri dari asal muasalnya EDP, Electronic Data Processing-nya KS. Coba Pak disederhanakan bahasanya. Jadi Kami ini ada awam. unit, jadi dulu ada departemen di KS yang ngurusin data Pak. Oke, itu di KS ya? Di KS. Kemudian karena memang harus berkembang, di spin off, di namanya Krakatau Engineering. Itu bagian dari situ dulu. Nah kemudian di tahun 95 unit dari IT-nya itu sendiri diakuisisi oleh KS, jadi anak perusahaan. Namanya Krakatau Information Teknologi dari sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Jadi itu masuk daripada bagian diversifikasi usaha ya? Betul, diversifikasi usahanya KS Group. Oke. Sifatnya menghasilkan atau mendukung Krakatau Steel? Ada dua. Jadi kita mendukung KS dan grup ya untuk digitalisasi, tapi kita juga harus berkembang di dunia bisnis. Jadi KIT ini juga berbisnis dengan pihak luar, di luar KS Group. Kita banyak proyek-proyek di luar KS Group. Ya, tidak hanya internal. Tidak hanya internal, cuman kita komposisinya kita atur. Kemarin kan masih lebih besar di KS Group. Nah sekarang komposisinya dirubah ya minimal 50-50 lah. Coba lebih dekat ke sini. Ya, minimal 50-50 lah. Ya. Mungkin tadi ya 30-70 KS Group, 30 di luar. Nah sekarang harus 50-50. Karena juga KIT sekarang 50-50? 50-50, insya Allah 50-50 di tahun ini. Sesibuk apa sih departemen kayak IT ini? Sesibuk apa gitu? Dan sepenting apa? Nah, Kalau penting masih penting kalau Pasti. masih pernah diadain. Iya. Tapi sesibuk apa itu? Jadi- dalam industri Krakatau Steel ini. bisa dibayangkan anak usahanya KS pada saat itu 7 ya. Dan semuanya diminta datanya terintegrasi. Kemudian Oke. apalagi sekarang era digitalisasi. KS lagi gencar-gencarnya melakukan transformasi, salah satunya digital. Jadi sibuk banget. Bahkan mungkin cost terbesar kita adalah di personal cost, lembur. Jadi anak-anak itu memang sangat berintegritas. Tentunya hak-haknya juga harus kita penuhi ya hak-haknya, misalnya lembur. Kemudian apakah dia harus masuk Sabtu Minggu. Apalagi teman-teman yang di lapangan itu luar biasa. Bahkan nggak ada libur kita untuk piket-piketnya, nggak libur. Kan produksi jalan terus di KS. Berapa orang Pak karyawannya? Staf karyawannya? Kita 180 Pak, cukup banyak. Wih, banyak juga ya? Banyak. Jadi kebanyakan sih di lapangan. Developer kita ada sekitar 60 orang Pak. Developer itu yang membangun aplikasi. Oke. Terus ada, kita dasarnya adalah SAP. Mungkin kalau Bapak tahu SAP, zaman dulu bisnisnya itu didukung oleh suatu aplikasi yang mendukung seluruh proses bisnis itu, buatan Jerman SAP. Kemudian otomasi. Jadi asal muasalnya KIT memang kuatnya di otomasi sama di SAP. Oh jadi SAP itu adalah sebuah sistem pengaturan manajemen untuk Manajemen perusahaan yang berbasis komputer, programming. Oh gitu. Apa itu produknya KIT ya? Itu memang lisensi. Oh, lisensi. Nah, tapi kita akhirnya berkembang membuat produk sendiri. Oh ada juga produk Namanya sendiri. divisi General Business Application. Kita Divisi bikin tuh General Business Application. application. Itu kita bikin macam-macam tuh, bikin untuk aplikasi rumah sakit, bikin untuk aplikasi perbankan malah. Kemudian belum lama ini kita diminta untuk membuat aplikasi karantina di karantina COVID di Jakarta. Nah itu banyak aplikasi apapun kita ini.
apapun Jadi kita bikin. item-item tadi itu yang akan melibatkan pihak luar juga ya. Pihak luar juga, betul. Jadi mitra bisnis luar ya. Mitra bisnis luar pasti kita nggak mungkin kalau nggak bermitra berkolaborasi. Iya. Saya ini mau nanya nih, ini pertanyaan orang dagang sih sebenarnya. Bagaimana sih menghitung cost dari keahlian seorang IT itu? Betul. Di bank tolak ukurnya bagaimana dan kok bisa mahal sih gitu? Iya, Kalau benar tahu juga kan ya. tahu kan murah, tahu 1.000 kita jual 2.000 selesai gitu kan. Ini komputer bro, Benar. komputer sistem gitu. Gimana Apa ya sih? istilahnya? Tolak ukurnya apa gitu? Parameter Parameternya. sama ini ya. Iya menentukan satu pricing tuh. Iya, ini canggih Ini nih. sekian. Ini produknya canggih, sistemnya canggih nih. Masih ada Sistem. harganya dong. Kan jualan sistem itu sebenarnya. Betul. ya? Betul. Iya kan? Iya. Jadi komponennya banyak. Satu, kalau kita memerlukan sebuah lisensi produk dari sebuah negara gitu ya, pasti kita beli lisensi. Kedua, personal cost diambil dari Mendey-nya. Harganya dari mana? Kalau untuk yang aplikasi biasa gitu ya, yang kita bikin sendiri itu ada Inkindo. Inkindo itu harga satuan manusia kerja. Oke. Itu ada standarnya. Tapi ada yang unik. Untuk produk-produk tertentu kita menggunakan acuan expert cost. Di internet, Oke. ya, di internet ada tuh. Expert di bidang SAP berapa per Mendey. Yang senior berapa, junior berapa, ini berapa. Ada levelnya lah ya. Contoh Microsoft juga punya satuan. Harga-harga orang yang sudah berlisensi Microsoft. Yang junior, yang medium, nah itu ada di internet tuh. Kita nggak bisa lari dari situ. Jadi SDM ini bagian daripada paket jualan itu ya. Betul. Jualannya. Gitu. Jadi Jadi selain ada- sistem ada- SDM-nya juga. Ada SDM-nya. Ada parameternya, ada ukuran. Ada Jadi nggak ukurannya. bisa harga itu ngarang gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya gitu. Nggak ya? bisa. Nah, kalau gitu ada kualifikasinya dong untuk menjadi karyawan di tempat Mas Bro nih. Pasti. Jadi programmer tergantung kebutuhan kita bikin program apa. Mungkin ini lagi ngetren ini Java ya, Java harga satuannya juga kita bisa hitung per Mendey-nya. Kenapa sih ngomong namanya Java? Apa hubungannya sama Pulau Jawa nih? Java itu kalau saya Masih sebuah ingat, misteri. karena kopi Java itu terkenal. Oh gitu. Jadi orang sambil bikin program itu di luar itu minum kopi yang memang sih Java ininya. Ini beneran Cafe nih, Java. cerita beneran? Kok saya pernah baca di Oh, ini. iya, Di literatur iya. tadi Java Coffee. perlu dikonfirmasi. Tapi kalau nggak salah itu memang sebagai sambil minum kopi Java. Jadi berkarya, berkreatif sambil bercanda, akhirnya jadi sebuah brand. Iya, tapi itu istilah Java dipakai di mana-mana loh. Di mana-mana Java. Java. Java Coffee tadi itu sudah disebut. Java Musikindo kan. Kalau Java terkenalnya itu kopi kalau di luar. Oke. Iya. Java. Iya. Wong Jawa. Bukan uang Java ya. Wong Jawa, wong Solo ngene. Ini terus ya Pak. Iya. Terus Oke. perkembangan daripada kita bisa sebut gak ini digitalisasi ya? Ya, Itu ada kompetitornya. pasti. Kita berkompetisi sama pihak lain. Apa tuh? Siapa? Kompetitornya siapa? Misalnya, let's say apa? Di bidang IT ataukah industrinya yang berkompetisi? Atau sistemnya? Jadi keunikan di IT ini adalah perkembangan sangat cepat. Ya, jadi kita harus melek perkembangan juga ini. Jadi kompetitor biasanya kita lihat, wah dia udah ngeluarin versi apa gitu misalnya. Nah, kita juga harus bisa tuh mengimbangi. Contohnya sekarang lagi musim AI, artificial intelligence. Kita harus punya orang-orang yang ke arah sana. Orang ngomong soal big data sekarang. Iya. Nah, kita harus punya orang jago-jago di big data gitu. Nah, itu yang harus kita antisipasi terus. Makanya teman-teman ini memang harus banyak belajar sih dari pengalaman. Oke. Itu, Nah, itu sifat, oke silakan. enggak status maksud saya gini, background daripada karyawan yang ada itu apa harus sekolah komputer atau Ya, minimal lulusan komputer, informatika, manajemen informatika. Oke. Kemudian untuk jadi junior, mereka punya basic algoritma pemrograman misalnya. Algoritma itu seperti kita
menjalankan sebuah prosedur itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk bahasa macam-macam kan. Biasanya sudah ada yang waktu sekolah sudah diajarin, sekarang ada namanya PHP gitu ya. Ya udah PHP kita manfaatkan. PHP apa tuh? Pemberi harapan palsu. Ada nama bahasa Itu kan pemrograman. PHP itu. Ada Java, Jahayo itu. ada Java, ya, ada Microsoft. Nah itu, nah mana yang ada, yang belum bisa kita didik biasanya. Kita didik. Oh Betul. ada apa Ya, betul. namanya guidance dari perusahaan juga ya. Ada. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini juga saya sedang merancang sebuah pusat pendidikan untuk putra-putra Cilegon ini, putra-putra Cilegon yang Wah, mantap. Wah mantap tuh. Pemberdayaan lokal. ya. Pemberdayaan Jadi lokal memang ya. secara tidak sengaja kami mencari putra-putra Cilegon. Kenapa? Lebih loyal. Dan deket juga nggak Betul. ngongkos. Lebih loyal dan mungkin lebih murah juga ya. Kedua lebih loyal karena loyal. mereka memiliki keluarga di sini, mungkin nanti menikah sama orang sini gitu ya. Iya. Jadi menurut data teman-teman yang asal Cilegon lebih turnovernya nggak terlalu banyak gitu ya. Ya itu kembali ke turnover kan. Nggak turnover. Karena kalau kita dari nol lagi kan susah lagi. Jadi saya lagi banyak mau merekrut. Tapi putra daerah. bicara putra daerah tuh kadang-kadang lemah di integritas tuh. Enggak juga. Enggak juga, ya? Teman-teman sebagian besar putra daerah itu tinggi integritas. Gimana kita membuat suatu rule ya. Rule kita tegas, misalnya mereka ngikutin kok, nggak terlalu ini. Putra daerah cukup mumpuni. Saya juga cukup mumpuni. Jadi Berarti bahkan gue salah ya. lulusan-lulusan yang universitas yang tidak terlalu populer gitu juga ternyata jago gitu. Nah, Jadi kalau programmer itu not about dia asalnya dari mana pendidikannya, tapi kemampuan eager dia untuk ngulik. nah Itu ini yang yang saya mulai. tanyakan. Setiap pekerjaan itu pasti punya challenge. Iya. Di mana sih letak adrenalin seorang computer man gitu? Iya. Adrenalin di mana? Asiknya di mana sih gitu? Binary kan 01 01 01. Pengalaman saya sendiri sebagai programmer awalnya dulu. Kita kalau udah menemukan satu step berhasil, pengennya step kedua, Oh gitu. step kedua dan harus sampai berhasil. Itu harus berpikir matematika, berpikir strategi. Ada matematikanya, ada strateginya. Tapi yang terang betah duduk jadinya. Ya, Karena saya banyak temen yang begitu nggak keluar dari rumah nih. betul. Itu emang kelemahannya Bukan teman-teman. komputer, terus saya bilang wah Ada- cepet tua lo ntar lo. Gue bilang. Ada habit anak-anak di KIT itu adalah kurang tidur, kemudian ngopinya kuat, Lebih kuat. Ngemil. ngerokoknya kuat. Nah untuk ngimbangin itu gimana nih bisa Wah, se-happy susah dan itu. sekeren ini nih? Ini keren loh, gue suka gayanya. Susah nih, susah kalau kita nyuruh orang berhenti ngerokok nggak mungkin. Ya. Oke. Kita nyuruh orang berhenti ngopi juga nggak mungkin. Ngemil nggak mungkin juga ya. Nah, akhirnya ya sudah apa adanya, ruangannya pun nggak keren jadinya karena kan banyak asap rokok, puntung-puntung rokok ya. Tapi Oh, nggak apa-apa, diperbolehkan? dunia begitu. Oh gitu. Oh di perusahaan di Saya kasih ruang khusus untuk yang merokok. smoking ya? Nah, smoking area. oh enak juga kerja Saya di bikin tempat Mas khusus Bro ini. yang ini, tapi memang ruangannya tidak begitu representatif ya kalau. Tapi kalau yang di Wisma Baja, saya bikin bar khusus mereka untuk merokok gitu. Kita lanjut nih, Mas Bro. Di sini kan ada universitas apa tuh di Cilegon sini? Untirta ada Ada Untirta. Cilegon, banyak Pak, ada beberapa. Itu kita kan beberapa hari yang lalu juga dekan Fakultas Teknik itu dari narasumber di kita. Nah, ada nggak pengecualian buat tadi kan disebut putra-putra daerah tuh, di, apa namanya local people untuk diberikan tanda kutip lah diakomodir ya, untuk diakomodir. Itu dari Untirta juga diberi kesempatan. Kita ada punya kerjasama beberapa sekolah tinggi dan universitas sudah kerjasama. Biasanya mereka magang dulu. Kita kesempatan magang. Oke. Magang kalau memang dia bagus ya. Biasanya lulus kita lanjut. Bahkan ada yang masih magang, kita lagi butuh banget. Kita tawarin, lu mau nggak go kontrak JO? Karena ada kontrak JO. Iya. JO itu job order.
Oh job order, Nah, GO ya? GO. Jadi dia bukan karyawan sebetulnya. Jadi Jadi per project. Per project. jadi misalnya dia bagus, nah, kita kontrak GO. Sekaligus test case ya begini. Status test case. Nanti kalau bagus kita angkat jadi pegawai kontrak misalnya gitu. Oke. Jadi kita beri kesempatan seluas-luasnya buat yang memang programmer gitu ya. Karena langka Pak, susah sekarang cari programmer Java itu susah. Kalau saya boleh tahu di Indonesia tuh berapa banyak perusahaan seperti Mas Bro ini? Wah banyak sekali ini. Ada seratusan? Nggak ada ya? Lebih lah kayaknya. Hah? Itu banyak sekali. Oh ya? Yang besar-besar, yang kecil-kecil juga ada gitu. Berarti orang Indonesia udah keren-keren dong sebenarnya. Makanya kita nanya sama ahlinya no. Jadi Iya. bahkan yang bukan perusahaan pun bisa sekarang namanya ada dia masang di web itu namanya freelancer.com itu. Freelancer. Bahkan ada yang tidak memilih untuk bekerja di formal ya, banyak. Dia milih freelancer. Freelance aja. Karena kalau dengan aturan kerja seperti di kita sendiri BUMN punya grading salary ya kan yang harus kita taati. Kalau dia sebagai freelancer lu minta 20 juta, 30 juta, ya itu kan bagian dari bisnis. Yang penting end result ya. End result. Oke. Harga gue Gitu. segini. Iya. Oh gitu. Saya punya aplikasi nilainya 1M misalnya itu. Dihitung-hitung kalau saya hire dia sebagai programmer, saya masih bisa punya laba sekian. Saya 20%, 30%. Jadi saya hire dia. Gitu. Tapi Nah kalau perkembangan bisnis digital ini di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan di luar gitu, kita masih lebih baik atau masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk bisa bersaing dengan pihak luar, misalnya negara-negara maju yang mungkin sudah lebih dulu bermain di ranah ini ya. pastinya kita punya pakem dari luar ya, mungkin Amerika misalnya gitu ya. Oh ini kiblatnya Amerika. Tapi misalnya kita pakai menggunakan Microsoft gitu ya, pasti kan Amerika. Terus Tadi bilangnya Jerman. SAP Jerman, SAP ada beberapa. Nah, jadi tapi yang kenyataannya sekarang mereka justru jahitnya di Indonesia menggunakan ya mereka bikin aplikasi jahitnya di Indonesia. Iya. Saya ngambil contoh anak saya sendiri ya. Anak saya sendiri animator, tapi ngerjain proyeknya DreamWorks gitu ya. Mereka jahitnya di Indonesia gitu. Oke. Seperti itu. Jadi sebagian besar banyak sih, banyak sekali mereka itu membuat aplikasi-aplikasi untuk di luar negeri gitu, banyak. Tapi yang terbesar sih menurut saya ini Filipina yang memang paling banyak memproduksi, banyak developer tuh Filipina. Mungkin karena bahasa. Gitu. Nah, Saya benar, dengar- Mas. Ini saya tertarik di Filipina. Kebetulan saya 6 tahun di sana kan. Iya. Oke. Setahu saya itu negara nggak luar biasa lah Filipina sebenarnya. Tapi saya juga bingung gitu loh. Kok tadi Mas Bro bilang bisnis digital di Filipina luar biasa kan? Luar biasa. Padahal itu negara. Banyak game-game itu yang dijahitnya di Manila Filipina. kayak Ragnarok ya kan terkenal tuh. Saya pernah dulu memang bekerja di sana juga. Oh iya? Jadi call center itu Filipina banyak, Filipina sama India. Nah, kalau aplikasi ya Filipina sama India kebanyakan tuh. Di Mumbai. Kok bisa Filipina? Padahal negara miskin tuh. Kok bisa India? Nih. Kalau India emang udah gila emang India tuh. Iya kenapa? Why? Satu kalau misalnya mereka kan memang kalau Filipina itu memang dialek dan bicaranya bahasa Inggris. Iya, Iya. mungkin itu salah Salah satunya. satu contoh mungkin itu. Mereka kan juga Komunikasinya ekspor mereka lebih- ekspor iya, tenaga iya. kerjanya luar biasa. Dan tuh. mereka Americanized Dan banget ya, kan. Americanized banget. Nah itu yang memang mungkin mendorong mereka menjadi lebih ini. Jadi game-game itu Filipina banyak. Call center itu Filipina sama India punya call center biasanya. Oh gitu. Ya. Oh, jadi pernah di sana juga, Mas Bro? Pernah saya 3 tahun di Filipina kerja. Oh ya, di mana? Saya di Devox Internasional. Oh, di Devox. Devox Internasional nama perusahaan di Makati. Oh di Makati. Bukan Depok ya? Bukan Depok. Depok Jawa Barat. Di Makati. Metro Manila ya? Di Metro Manila. Metro Manila. Oke. Rupanya ini Manila Boy juga. Enggak lah. Mas Bro, kita minum dulu Mas Bro. Oke. Supaya enak gitu bicara. Aduh. Jadi asik nih sama-sama Manila Boy. Saya selalu senang bertanya sesuatu yang bukan dunia saya. Karena itu membuka gitu.
Ngomong-ngomong apa nih? Membuka wawasan dong. Oh, gitu. Kita ngobrol sama Doli kan sama ahlinya langsung nih. Mas Bro, saya mau tanya produk unggulannya KTI apa? KIT. KTI lagi. Produk unggulannya di kita, saya lihat dari revenue yang terbesarnya ya, revenue terbesarnya di automation. Automation itu kita punya divisi namanya Automation, Electrical and Instrumentation. Itu lagi unggul nih di tahun 2 tahun kebelakangan ini. Dengan maraknya digitalisasi di industri, kita jadi punya banyak peluang nih. Oke. Jadi banyak masuk di sana. Kemudian posisi nomor 2, unggulan nomor 2 adalah SAP. Kalau dilihat dari revenue dan proyek ya, SAP. Yang terakhirnya 2 dan 3 itu General Business Application dan infrastruktur. Infrastruktur kita juga punya data center nih yang bisa disewakan untuk colocation, untuk orang naruh server di situ. Oh, bisa sewa juga? Sewa juga bisa menyewakan ini juga kita. Sama orangnya ya? Ya bisa. Jadi kita bisa istilahnya manage service. Misalnya perusahaan juga pengen saving cost ya. Ya kan kalau misalnya harus hire itu kan costnya lebih tinggi, kita bisa manage service di infrastruktur mereka bisa. Termasuk pembuatan data bank mungkin ya? Betul, bisa kita membuat database mereka, manage service juga bisa. Ya karena saya lihat di Indonesia banyak organisasi atau perusahaan yang lemah database-nya. Ya, jadi sekarang lagi marak cloud ya, cloud. Apa yang dimaksudkan dengan lemah database itu apa sih? Ya nyari itu susah gitu loh. Nggak ada, ini nggak ada. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya kan olahraga di Koni aja lemah database-nya. Oh, pengumpulan data. Yang disebut, nih saya mengutip pelajaran kuliah nih, jadi digital itu bukan sebuah produk, sebuah mindset. Sebuah mindset. Apakah kita sudah memiliki mindset digital untuk kita tuangkan ke dalam arsitektur sebuah perusahaan atau organisasi? Ya. Contoh gini Pak Mas, di dompet ada berapa kartu kredit? 10? 5? Enggak, saya cuma. Nah, ada KTP? Ada. Kita pakai kan pusing kalau kita ke restoran, milih mana dulu. Iya benar. Sekarang ada nama e-wallet. E-wallet. Seluruh dana Satu kita kartu jadi satu semua. kartu untuk semua. Itu kan diawali dari mindset. Kedua, kita sering ditanya oleh kampus atau sebuah organisasi, legalisir ijazah lu kemana gitu. Buat apa sekarang legalisir udah nggak perlu sekarang. Cek aja di internet sah nggak? Ini kita ijazah kita. Oke. Makanya sertifikat digital sekarang kan muncul gitu. Itu yang disebut digital mindset. Apa yang disebut dengan cloud tadi, Mas? Nah, cloud itu sebuah usaha, misalnya gini, dia tidak perlu memiliki data center sendiri. Oke. Jadi dia bisa sewa di luar, seperti di Google, Alibaba dan lain-lain gitu ya. Dia sewa kapasitas di sana. Ya. Nah, sebuah usaha bisa dijalan dengan transaksi elektronik menggunakan fasilitas database di luar kantornya dia gitu. Oh, iya. Dan itu nyewa. Sewa pasti, Sewa. subscription. Terus kemudian aplikasi juga ada banyak di overcloud ya. Buat apa kita investasi aplikasi kan? Mendingan taruh di cloud, udah banyak. Jadi tantangan juga buat KIT, makin lama makin murah tuh program-program. Kita nggak bisa lagi jual mahal. Kita jualnya volume biasa gitu. Itu tantangan ke depan Nah, sih. itu ini nggak apa terkait dengan hukum nggak? Nah, Sama itu apa? Kan hal-hal yang sifatnya rahasia gimana tuh? Nah, gini, memang ini menjadi dilema buat pemerintah ya. Saya pernah kebetulan saya 3 tahun lalu saya di Desa Cyber Nasional. Desa Cyber Nasional di Polhukam sebelum adanya lahirnya BSSN. Nah, sempat dibahas kedaulatan data di sana.
data itu berdaulatnya di mana gitu. Karena begitu kita ngomong cloud, no boundary lagi, nggak ada batas. Nah, sekarang proyek-proyek pemerintah masih sebagian besar dia maunya yang ada di lokal gitu. Ada di lokal. Jadi kita bicara soal kedaulatan, harusnya termasuk kedaulatan data. Contoh ada suatu fraud gitu atau suatu masalah case gitu ya. Kan kita masih menerapkan hukum itu kejadian di lokasi tersebut kan. Misalnya ada hacker ngebobol bank gitu ya. Tapi dia menggunakan ini luar, apa namanya, jaringan luar gitu. Nah, kita sudah bisa menerjemahkan secara hukum nggak? Iya, jadi tidak gitu. punya kedaulatan wilayah lagi, sudah no boundaries ya, maksudnya Mas Iya, ya. karena yang tadi itu kan apa Global. udah global dan semua orang tahu gitu loh. Ya, Iya jadi kan? untuk proyek-proyek pemerintah biasanya masih maunya menggunakan data center gitu. Tapi kalau udah yang swasta, ya saya yang penting saving cost, saya pengennya di luar aja deh banyak. Tapi kalau proyek pemerintah sebagian besar ya itu masih menggunakan data lokal. Tapi pemerintah punya sendiri ya? Pemerintah punya, Telkom punya, banyak Pak sudah punya. Nah, mengenai keamanan data nih Pak ya. Kan negara punya sifat yang punya data yang sifatnya itu sangat private and confidential gitu, rahasia pisan Nah, itu gitu. yang saya tanyain tadi yang hal-hal yang sifatnya rahasia-rahasia ini gimana nih gitu? Gimana nih ini cara protectionnya? Ya. Kalau memandang rahasia atau proteksi itu ada 3, people, proses, teknologinya. Kita teknologi udah jago bikin perlindungan data demikian rupa ya. Tapi kalau people tidak ada awareness soal keamanan data, salah. Waduh repot juga ya. Kemudian proses, prosedurnya gimana? Keamanan data. Nah, kalau proses sekarang udah banyak nih. ISO misalnya, ISO yang sudah mengatur keamanan data, misalnya ISO 27001 nih. Kebetulan Krasmart ini yang kita sudah launching kemarin, sedang kita mengambil ISO 27001 mengenai keamanan data, keamanan layanan data dan informasinya. Nah, itu sudah menerapkan standar ISO apa belum gitu. Nah, yang membuat standar ISO itu siapa Pak? Ada satu organisasi Pak, Berarti organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut bisa mengakses dong. Bukan. Karena dia membuat. ISO itu soal prosedur Pak. Prosedur. Soal prosedur. Jadi apakah lingkungan kerja kita sudah cukup aman? Misalnya gini, apakah ruang data center itu sudah tertutup menggunakan akses yang layak? Apakah manusia-manusia yang bekerja itu sudah memiliki awareness mengenai keamanan informasi? Contoh, apakah dia sering gonta-ganti password? Harusnya sering. Ataukah apa dia sering nonton film-film yang nggak benar gitu ya kan? Ada malware di situ. Apakah dia main game, download di situ? Nah, itu prosedurnya harus dibuat. Jadi keamanan itu bukan hanya soal teknologi keamanannya, tapi keamanan dari sisi prosedurnya, dari manusianya itu harus sudah memenuhi standar. Kalau peralatan keamanan gampang, kita pasti invest firewall, ada invest namanya security operation center. Tapi itu hanya perangkat, tetap aja manusia yang bekerja di lingkungan bisnis itu tersebut harus juga memiliki awareness. Jadi keamanan data dan informasi tidak sekedar hanya teknologinya, tapi memang sebuah prosedur dan mindset teman-teman yang bekerja di lingkungan bisnis tertentu gitu. Iya. Pak Tapi ini apa ada jaminan apa Mas Bro? Kayak contohnya tadi ya penyimpanan data tuh, apa ada jaminan nggak bakal bocor gitu? Karena gini, institusi seperti Pentagon aja, Oh iya. yang canggih gitu, masih bisa bocor tuh. Ya memang nggak ada jaminannya Pak. Nggak ada produk yang bisa menjamin, nggak ada produk. Sama saja sih kalau kita beli produk penangkal petir Pak. Nggak ada yang menjamin petir segeledek apapun, nggak ada yang bisa menjamin loh. Itu petir itu buatan Tuhan masalahnya. Nah, sama jadi data juga gitu. Ketika kita sebuah teknologi muncul, pasti ada orang pintar baru yang akan meng-crack
teknologi tersebut. Nah, industri ini kan tetap aja bahannya adalah organik ya, manusia yang membuat sistem-sistem ini. Mereka sebenarnya bersatu apa berperang sih sebenarnya di dunia industri ini gitu. Jadi gini, kalau pengalaman saya di dunia cyber ya sebelum saya di KS kan, jadi industri penangkal itu pasti ada ininya, ada sebuah disebutnya apa ya? God and evil. Iya, ada God and evil-nya. Kalau kita threat intelligence, disebut ada threat intelligence, kita beli data threat-nya. Oke. Misalnya ada 1 juta threat ya. Bagaimana penangkalnya, caranya seperti apa, itu kita bisa beli. Tapi kalau saya pikir-pikir ini bisnis apa ini? Kok ada orang yang bisa berhasil, terus dia kejual caranya menangkalnya, mungkin gitu. Itu berkembang terus. Jauh-jauh kalau misalnya beli antivirus, nah sekali beli enggak kan? Perpanjang lagi setahun. Karena kita harus beli virus definition-nya. Iya, beli ada penyakit yang dibuat manusia itu program, lalu ada penangkalnya. Sama kejadian COVID virus, ada COVID-1, COVID Omicron, COVID Delta, kita bikin serumnya. Nah, itu sama tuh kayak gitu. Jadi itu asli sebuah industri ya. Akhirnya menjadi sebuah industri itu. Industri besar yang saling ya itu. Iya. Tumbuh Saya dengar terakhir ada kerjasama dengan Medan ya. Oh iya. Itu dijual atau sama-sama? Betul. Saya di tahun ini punya suatu ide baru nih, adalah core-nya KIT ini akan ke arah teknologi kawasan industri gitu ya. Oke. Karena di situ menjadi specialty ya. Specialty karena bisnis yang tidak punya core itu akan runtuh biasanya. Kita harus memiliki core. Nah, belajar dari Medan, itu pun belajar dari Medan karena ternyata banyak industri-industri industri-industri khususnya di BUMN itu ya, yang masih dikelola oleh operator lain gitu, operator lain. Tapi tidak konvensional kan? Tidak konvensional. Nah, ini yang mau kita digitalisasi. Jadi kalau Medan itu saya bekerja sama bagaimana Medan itu bisa menciptakan revenue. Kawasan industri itu bisa menciptakan revenue dari digitalisasi. Nah, contoh misalnya ini saya nggak nyebut sebuah kawasan industri ya. Contohnya pengolahan limbah. Ya. Pengolahan limbah itu kalau dikelola dengan digitalisasi tentunya memiliki revenue di situ. Jadi bisa ngecas berapa jumlah limbah yang dikeluarkan. Limbah apa nih? Limbah pabrik, limbah industri gitu ya, limbah industri. Limbah industri gitu ya. Nah, kita buat digitalisasinya bagaimana mereka bisa mengukur. Misalnya ada kelebihan kimia limbahnya, tentunya harusnya tenannya bisa dicas karena kan kawasan industri itu harus mengeluarkan cost untuk kimia untuk menetralisir gitu ya. Nah, itu yang harus kita jadi ibaratnya bersinergi dengan industri lain, kawasan industri lain, bagaimana bisa menciptakan revenue dari situ. Nah, kedua, banyak industri-industri di luar yang tidak memanfaatkan fiber optik sebagai sumber revenue. Nah, kalau di KIT sendiri kita kerjasama sama operator, sharing revenue. Sharing revenue dari nilai pemakaian internet dari pelanggan-pelanggan, tenan-tenan gitu ya. Nah, kemarin di kawasan industri Medan saya paparan, ternyata sangat tertarik bagaimana kawasan industri Medan juga bisa menciptakan revenue dari situ. Jadi tidak hanya kita menjual, tapi kita mengarahkan mereka supaya mereka juga bisa menciptakan revenue dari digitalisasi. Termasuk pelatihannya ya? Termasuk pelatihannya. Jadi saya mungkin akan mulai menggencarkan ini ke solusi-solusi yang ada di kawasan industri. Banyak sekali sih yang bisa kita garap di situ. Nah, ini butuh sinergi dengan anak perusahaan di KS. Contoh pengolahan air industri gitu ya. Bagaimana mengelola air industri itu yang efisien dan bagus hasil airnya. Contoh di KTI ini, itu bagus banget di KTI airnya. Nah, saya juga akhirnya mengajak teman-teman Ketahuan Industri, ayo kita sama-sama ke Medan. Gua
teknologi untuk monitoringnya, lu yang ngelola air gitu. Jadi value-nya jadi lebih besar. Kalau saya hanya menjual digitalisasi tanpa menjual solusinya kan value-nya kecil. Nah, makanya saya ngajak Krakatau Tirta Industri, nanti mungkin akan ngajak KSP juga, apa sih yang bisa dijadikan revenue di kawasan industri gitu ya, industri luar gitu ya. Kemudian kami juga sudah MOU dengan kawasan industri Batang yang lagi digadang-gadang untuk pabrik mobil Tesla, Pak Jokowi. Okay. Nah, saya udah MOU juga, mudah-mudahan jadi rezeki KIT juga. Kebetulan kami bikin aplikasi Wisma di sana, aplikasi untuk Wisma, pengelolaan Wisma, dan aplikasi marketing untuk di sana, menggunakan teknologi GIS, Global Information System, pakai satelit gitu, kayak peta. Nah, yang dijual oleh kit ya? Ya. Itu sistemnya atau alatnya atau Sistemnya. Ya? Sistem dan alatnya, kalau membutuhkan perangkat kerasnya, ya kita sediakan perangkat kerasnya, misalnya server gitu ya. Itu biasanya satu paket ya? Satu paket. Plus tenaga ahlinya. Pemasangan dan mahal lain-lain. juga ya? Cost efektif, bukan mahal. Mahal murah tuh gimana? Ini istilah baru nih, cost efektif. Mantep ya. Nggak tahu kalau di dapur ada nggak cost efektif? Ada definisi Efektif. Bawang merah aja cost efektif. cost control namanya. Cost control ya? Jadi kayak penggunaan itu cost-nya itu efektif apa enggak gitu. Iya. Berguna apa enggak gitu. Oke, ini yang terakhir, Mas Bro. Kalau nggak salah sekarang tadinya sudah ke G4, sekarang masuk ke G5 sudah ya? Ini industri 4.0. Oh ini 5G. 5G ya? Iya, jadi alhamdulillah kemarin 5G. 5G KIT sudah menandatangani MOU dengan Indosat. Nah, setelah itu Indosat sudah menyediakan slot 5G untuk Kota Cilegon. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan kita coba pasarkan 5G di Cilegon. Cilegon. Terutama KS mungkin nanti akan kita coba ini. Mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu lagi kita melakukan FGD dengan Indosat untuk mulai memasukkan 5G di Kota Cilegon. Gitu ya? Betul. Wah, nanti kalau ada 5G ada naik lagi ya perkembangannya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Tujuannya apa sih? 4G aja baru 3 tahun yang lalu ya. Belum 3 lama tahun kan? yang lalu dia. 4G belum lama kan? Baru 5G lagi. Tujuannya apa? Kenapa ada 3G, 4G, 5G? Sebenarnya itu perkembangan teknologi itu intinya bagaimana dia mengembangkan kapasitas, Pak, bandwidth-nya. Kalau dulu zaman saya masih muda itu dari Telkom itu ada yang namanya R2 MFC, itu adalah kayak pokoknya produk makin lama tuh makin medianya makin kecil tapi bandwidth makin gede gitu. Iya. Itulah yang disebut yang tujuan utamanya 4G, 3G gitu ya. Iya. Dengan media yang makin kecil tapi itu kapasitasnya besar. istilah internasional ya, standar internasional ya? Standar internasional. Iya. Di mana-mana menyebut itu ya? Ya, tapi itu kan penemunya juga kan masing-masing bisa memiliki nama sendiri ya. Nggak tahu nanti kedepannya namanya apa gitu. Oh gitu? Wah. Ini ada pertanyaan lucu nih, konyol, pertanyaan SD sih sebenarnya. Kalau saya lihat di Google nih ya, katanya kan komputer itu kan dimulai dari tahun berapa tuh? Tahun 40 udah ada ya? Sejarah komputasi itu udah lama juga kan, zaman ini juga udah cara menghitung kan, mesin sempoa kan disebutnya kalkulator komputer juga. Oke. Komputer how to compute kan, how to menghitung. Katanya dulu komputer yang sudah elektronik lah katakan itu gede, katanya bisa satu rumah gitu ya. Oh iya betul. Nah, Saya lupa namanya. kemudian sampai ke sekarang nih bisa sangat kecil dan mikro gitu. Teknologi apa sih yang dipakai itu? Gimana bikinnya sih? Ya contohnya ini Pak makin kecil semua. Nah, iya makanya. Iya kan? Ya. Kayak gini deh HP deh. Zaman kita dulu tuh kita lihat HP nggak pakai kabel begini tuh kan di komik Flash Gordon tuh. Nah, lo tahu kan? Sekarang udah semua orang sudah pegang HP. Teknologi apa sih ini, siapa yang bikin sih? Apa manusia? Apa katanya UFO gitu? Gue pengen tahu nih. Gitu loh. Mau penjelasan panjang, penjelasan pendek. pendek aja. Jadi sebetulnya yang sangat membantu dalam
memperkecil volume sebuah produk IT itu adalah mikroprosesornya. Ya, mikroprosesor makin lama makin kecil tuh. Iya. Dan kapasitas makin besar. Itu yang membuat teknologi itu semakin kecil. Gitu. Itu negara mana Pak yang Ya jagoan pertama bikin? ya itu Intel yang memang sangat. Terus sekarang ada produk lagi AMD macam-macam, sekarang Cina juga udah bikin. Cina sudah merajai mikroprosesor sekarang. Awalnya dulu kan Amerika pasti. Itu semua kan karbon. Kalau zaman dulu kita kenalnya transistor. Ya. Isinya kan hanya 01 gitu kan kalau digital kan. Iya. Nah ini proses computingnya itu semakin lama semakin kecil gitu, semakin smart dengan menggunakan karbon gitu ya. Oke. Kalau zaman dulu TV pakai tabung sinar katoda tuh. Iya. Ada tabung-tabung nyala gitu kan kalau kita bongkar belakangnya. Sekarang kan makin menggunakan LCD gitu ya. Menggunakan karbon gitu. Nomor satu teknologi karbon sih yang memang sangat luar biasa memperkecil volume dari mikroprosesor. Udah menarik. Nih, Iya. gua tahu lo penasaran lo mau nanya terus soal teknologi apalagi digitalisasi kan. Ya. Perkembangannya luar biasa kan. Waktunya nggak cukup nih. Yoi. Ya kan? Banyak juga gue penasaran juga. Apalagi gue gaptek begini. Aduh. Barangkali ada pesan-pesan mau disampaikan Mas Bro Budi Chandra untuk khususnya generasi muda nih. Ya. Yang punya future. Dari sisi ekspertis melihat masa depan Indonesia, kemudian apa Masa yang kita depan punya Cilegon juga Cilegon nih. juga gitu. Apa sih? Ya, jadi Mesti gimana nih? Jadi tetap tekun ya pasti udah. Tapi harus istiqomah sama bidangnya. Oke. Sama bidangnya. Jadi tekun karena bidangnya kan makin tinggi. Satu bidang tapi makin cepat sekali ya. Makin cepat. Nah, itu apapun bidangnya itu. Jadi anak-anak muda ini ya banyak belajar, mulai dari bawah itu yang harus saya tekankan. Mulai dari bawah karena akan tahu nanti karena pekerjaan itu tidak hanya skill tapi juga bagaimana menerima keadaan kan gitu kalau bekerja itu. Nah itu yang saya tekankan setiap anak-anak baru masuk ke KIT tidak hanya skill tapi soft skill juga harus dibina karena itu yang akan membuat karir kamu akan menanjak gitu ya. Pak Budi sebagai seorang ekspertis ya sekarang, artinya ahli di bidang IT. Ada nggak sih yang belum tahu dari soal IT ini? Ya banyak IT Banyak, yang ya? belum tahu, banyak. Artinya never ending learning gitu ya? Ya, never ending learning. Jadi luas sekali. Oke. Ya, mungkin kalau di teknikal sekarang udah nggak terlalu nggak terlalu banyak tahu. Tapi trennya lebih ke kalau tren. trennya ini coba lu terjemahin jadi teknik seperti apa gitu. Oke. Ya teknologi yang begitu. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya teknologi itu. Iya. Gimana Mas Bro? Adrenalinnya di situ ternyata. Gitu Adrenalinnya. Bentuk keasikan dunianya Mas Bro Budi ini. Ya cuman gimana ya orang-orang yang jago-jago IT itu emang saya lihat nggak ada yang sehat hidupnya. Iya, betul. Betul itu betul sekali. Dan duduk bisa berjam-jam. Saya bilang waduh bos cepet tua lo gitu ketawa aja deh. Ini ada anak kecil bisa ngehack, bisa menggerakkan satelit atau membongkar data FBI. Ini siapa anak kecil ini? Nah itu kan saya bilang Iya. di dunia IT itu jenjang pendidikan tuh nggak penting. Oke, tapi Penting dia persisten sama apa yang mau dia tuju misalnya. Itu anak kecil tuh berarti dia ngulik tuh. Itu Ngulik istilah, banget. Itu jangan di penjara, harusnya direkrut harusnya. istilah gawat tuh ngulik. Ngulik itu Kita gawat ya harus udah ngulik ngulik. itu. Iya kan? bahkan ada anak kecil yang bisa menerbangkan pesawat Boeing hanya dengan bermain aplikasi. Ya bisa aja kenapa enggak? Iya, belajar dari komputer virtualnya, terus dia praktekin di pesawat beneran, didampingi profesional tentunya, tapi bisa terbang, bisa ya. Sekarang ini ada pendidikan saya baru tahu kemarin. Tuh. Saya menerima satu siswa dari madrasah tingkat SMA ya. Dia itu nggak belajar formal Iya. di kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 1 itu belajar ngaji. Ya, sampai dia harus
istilahnya sekarang penghafal Al-Quran. Tapi dia belajar IT, Pak. Begitu saya magang di KIT sangat kepake itu orang. Oke. Nanti dia selesai magang dia sekolah lagi baru belajar formal yang kurikulum formal. Ya. Ini sebenarnya saya keren nih madrasah ini gitu loh. Madrasah IT. Nah itu mungkin kita akan ke arah sana sih harusnya gitu ya. Iya. Jadi sudah benar-benar menjadi pasar bebas. Setiap orang punya hak dan punya akses untuk digitalisasi tadi ya. Betul. No boundaries. Nggak melihat ijazah, nggak melihat pengalaman hidup, pekerjaan. Tapi kalau dia memang punya potensi untuk. Dan ijazah udah nggak jadi patokan kok sekarang. Iya, jadi patokan. Iya kan? Udah nggak jadi patokan. Lu bisa apa? Udah gitu. Welcome to the Lu free senang trade. kerja apa? Gitu loh pertanyaannya. Iya. Saya juga berusaha di kantor tuh casual di kantor kita nih. Saya juga karena mereka anak muda, ya supaya saya blend sama mereka. Sekarang mereka manggil saya Bro Direktur, Bro Dir gitu ya. Saya manggil dia Bro gitu. Karena saya menciptakan suasana sangat santai di kantor. Iya. Udah nggak. Suasana digitalisasi lah. Jadi begitu saya kan manggil bisa anak buah ketemu saya semua itu, kan? saya Bro sini bro kita ngobrol gitu di ruangan. Atau misalnya dia sekarang nih pintu ruangan direksi orang main buka aja gitu. Jadi bro, gue ada keluhan nih. Nah, baru ngobrol. Open door policy. Open door policy. policy. Sekarang gitu. Memang mereka karena untuk memunculkan ide-ide mereka. Betul. Iya. Kalau terkungkung sama struktural, Kasihan. iya kasihan. Karena nggak boleh ada batasan. Orang-orang IT itu harus merdeka pikiran dia. Iya benar. Pantes tadi Anda keluar masuk dapur seenaknya. Yoi. Nggak ada hubungannya. Iya itu dunia gue. Karena gue tahu ketika benar. anak gue bikin makanan enak, gue bilang, makanan lo enak, makanan Indonesia lo bagus. Keep it that way gitu. Betul. Orang suka. Oke. Ya. Oke mantap. Aduh Mas Bro. Siap. Mas Bro Budi Chandra Negara. Negara atau negara? Negara. Waktu juga yang mesti Iya. Wah, iya. bikin kita Tapi pisah nih. menyenangkan ya. Bukan ini penasaran gua. Iya asik Banyak gitu. banget yang mau gue tanya nih sebenarnya. Karena memang bukan bidang kita bos. Udah dapat kode dari depan nih. Emang gila sih dunia IT itu off the Iya. box. Dunia yang nggak Kalau ada di luar habisnya. wawancara ini ada ngomong soal metaverse panjang lagi tuh. Iya. Ntar kita bikin sesi kedua, pokoknya datang lagi. Iya, boleh. Kita ngomongin Bitcoin, kita Bisa nggak ngomongin kalau kita bikin sesi kedua bawa contoh misalnya produknya apa? Boleh. Bisa kan? Iya. Sedikit demo lah gitu. Pokoknya janji ya, kita ngomong lagi soal IT. Kalau perlu di luar Krakatau Steel nggak apa-apa. Boleh. Tapi kita akan membuka apa itu dunia IT. Kita tanya-tanya aja apa yang kita nggak tahu. Iya kan? benar. Oke. Oke, siap. Sekali lagi Mas Bro, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mantap, maju terus. Amin. Kit. Amin. Aduh. Oke, demikian bincang-bincang saya, bincang-bincang kita dengan Direktur Utama PT Krakatau Information Technology, Mas Bro Budi Chandra Negara. Namanya keren, orangnya juga masih keren. Siap. Tenang aja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari Krakatau Sarana Properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Bagusnya ikutnya yuk. Yo, berapa?